sahabat di seluruh Nusantara, perkenalkan namaku Kinan. Aku lahir dan tinggal di kota Pacitan, kota yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur. Selain dikenal dengan sebutan kota 1001 gua atau biasa disebut dengan kota pariwisata, Pacitan juga dikenal dengan keindahan pantainya loh. Nah, kalau yang satu ini temanku Hana. Selain pemberani, dia juga suka sekali berpetualang. Kalau yang ini namanya Via. Dia bercita-cita menjadi seorang polisi saat dewasa nanti. Dia ingin menangkap penjahat seperti di film-film katanya. Halo teman-teman semua. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu hewan yang sering ada di laut dan di pantai. Ada yang tahu apa? Wah, ada apa ya ramai-ramai di sana? Penyu. Ada yang sudah pernah lihat penyu? Oh, jangan-jangan ada pembagian makanan gratis. Makanan gratis? Ah, kamu itu, Vi, pikiranmu isinya cuma makanan terus. Ya gimana lagi? Ya sudah, yuk kita ke sana. Aku penasaran. Ayo. Nah, sekarang nih Kak Aisyah mau cerita. Tahu nggak penyu itu dia bertelurnya di mana? Di pantai, betul. Penyu, iya di daratan. Jadi penyu itu awal mulanya dia menetasnya di daratan, teman-teman. Tapi habis itu dia pergi lagi ke laut. Tadi siapa yang lihat ada telur-telur penyu di sebelah situ? Ada yang lihat? Wah, ada. Nanti kalau teman-teman belum lihat, nanti boleh lihat ke situ ya. Nah, kira-kira setelah tadi dilepaskan, tahu nggak penyunya kemana? Iya, dia itu bisa menjelajah samudra. Dia bisa terbang, bisa berenang sampai jauh sekali. Pasti dia udah ketemu ibunya. Betul, sampai pojokan bisa jadi. Nah, nanti dia sekitar 20 sampai 25 tahun lagi, dia akan kembali lagi ke sini loh, teman-teman. Jadi, walaupun dia udah berenang nih, misalkan dia berenang udah sampai di Australia, berenang di mana lagi kira-kira dia? Di Jepang. Iya, di Pancer deket sini ya. Nah, iya, dia walaupun sejauh apa dia berenang, dia akan kembali lagi ke pantai untuk bertelur. Nah, tapi syaratnya adalah dia mau datang lagi ke pantai kalau pertama, pantainya itu aman. Ada yang tahu gimana caranya untuk menjaga kebersihan di laut? Betul, tidak membuang sampah sembarang. Sembarangan itu di mana? Di selokan. Benar. Di jalan. Kenapa di selokan nggak boleh? Selain menyumbat, selokan nanti juga sampahnya akan menuju ke Laut. Waduh, gawat Kinan, bolanya masuk ke sana. Ya udah, Amil, kan kamu yang nendang. Tunggu ya. Hei, lihat apa itu? Apa ya? Kita ke sana saja yuk. Ayo, 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 Ayo.
Kita hanya ingin mengambil bola, Kak. Kakak bukannya yang kemarin di penangkaran penyu? Oh, kalian ada juga? Iya. Yuk kita ke sana, kakak kenalin sama teman-teman kakak yang lain. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Yuk, yuk, sini teman-teman. Kalian udah pernah lihat penyu belum? Belum. Nanti kakak kenalin ya sama teman-teman relawan yang lainnya. Oke, Kak. Halo teman-teman. Halo. Halo. Selamat datang ya. Dari mana? Dari main-main. Dari main-main. Oke, selamat datang ya di tempat pesanggerahan penyu atau tempat perawatan. Ini pasti kalian penasaran ini tempat apa ya kok di pinggir pantai? Iya. Tempat ini untuk penyelamatan sama perawatan penyu. Jadi nggak hanya penyu besar aja, kita juga penyelamatan ke telurnya, dipindahin ke sini. Terus kita juga merawat tanaman di sekitar sini, ada tanaman pandan, cemara dan lain-lain gitu. Nanti kalau mau lihat-lihat atau mau ikut gabung nanti bantu-bantu. Ya, ikut Ya, ikut bantu-bantu ya. Iya. Oke, keren kalian. Oke, yuk. Oke. Let's go. Let's go, yuk, yuk. Nah, oke. Sebelum kalian itu ikut bantu-bantu ya sambil main, Om Subo jelasin dulu tempat apa ini. Ini tempat ini untuk mindahin telur penyu yang ada di pantai. Itu kita pindahin ke sini kenapa? Karena banyak sekali telur-telur penyu itu ya rusak ya. Jadi kita mengurangi risiko telur penyu itu rusak semua, jadi sebagian kita pindahin ke sini semua. Jadi nggak semua kita pindahin, jadi sebagian kita pindahin ke sini. Jadi ada yang masih alami, ada yang di sini. Ini namanya sarang semi alami. Terus di sini juga untuk merekayasa, biar nanti menetasnya itu menjadi pejantan. Kalau di alam liarnya itu panasnya cepat, menetasnya cepat, itu jadinya betina semua. Nah, kalau di sini kan ini ada atapnya, suhunya lebih dingin, itu menetasnya mudah-mudahan pejantan gitu. Karena kenapa? Karena saat ini kondisi di laut, habitat penyunya di laut itu kekurangan pejantan. Nah, gitu ya. Jadi karena satu indukan betina itu memerlukan 6 pejantan untuk pembuayan menjadi telur. Jadi semakin panasnya bumi ini semakin tinggi, semakin menetasnya cepat, berarti semakin banyak betina yang lahir. Nah, makanya kita pindah ke sini untuk merekayasa di sarang semi alami ini menjadi pejantan. Jadi kalau sudah menetas di sini, nanti kita pilah, yang sehat kita lepaskan, dirilis rame-rame, yang belum sehat kita simpan di kolam perawatan. Nanti kita ke kolam perawatan habis ini. Oke. Ya? Oke. Nah, ada yang mau tanya? Kapan sih Om penyu mulai bertelur? Penyu mulai bertelur itu musimnya kalau secara teori itu di bulan April sampai bulan September gitu ya. Tapi itu hanya secara teori sekarang. Patokannya adalah yang paling mudah adalah jika musim penghujan sudah tidak ada, itu penyu saatnya musim bertelur. Hujannya sudah nggak ada. Kalau masih ada hujan, masih belum. Jadi kayak contohnya perubahan cuaca sekarang nggak menentu gitu ya. Jadi itu juga mengurangi penyu untuk datang gitu ya. Kalau hujannya ada terus gitu. Jadi kalau perubahan cuaca sekarang ini kan semakin nggak menentu. Jadi kalau secara teori itu bulan April sampai bulan September masih ada telur, masih ada penyu bertelur ya gitu.
Ada lagi? Berarti tempatnya harus bersih dan aman dong? Oh ya pasti dong. Kalau penyu datang ke pantai terus tempatnya nggak aman, nggak bersih, ya penyunya nggak datang lagi. Contohnya nggak aman itu di sepanjang pantai ini, dulu dia lahir di sini, terus dia keluar, dia dirilis ke laut itu, pantainya masih banyak tanaman pandan. Setelah 25 tahun lagi, dia akan datang lagi untuk bertelur. Nah, secara teori, telur yang dilahirkan di sini, penyu yang dilahirkan di sini, 25 tahun lagi akan balik lagi ke sini jika yang betina ya. Tapi kalau juga pohon pandannya sudah tidak ada, banyak lampu, itu nggak akan masuk lagi. Jadi dia akan nyari tempat lain yang dikirakan itu sama dengan tempatnya dia lahir dulu. Jadi dia akan mencari tempat yang mirip. Makanya penyu kita itu banyak yang lari ke luar. Jadi ke New Guinea, ke Maldives, ke Sri Lanka, banyak sekali. Karena kenapa? Karena dirasa tempatnya nggak bersih dan nggak aman. Jenis-jenis penyu apa sih Om yang ada di sini? Kalau jenis penyu itu, nah ini di kita di Indonesia itu, di dunia itu ada 7 jenis penyu. Nah itu 6 ada di Indonesia, salah satunya ada di sini. Jadi ada 2 tempat namanya sarang huni sama sarang telur. Kalau sarang huni itu adanya di laut, jadi mereka di laut mencari makan, traveling, karena penyu itu suka traveling, gitu. Dia jadi suka hampir muterin setengah bumi ya. Dan kita ini beruntung sekali di Indonesia ini punya 6 jenis penyu. Di sini yang paling banyak masuk itu ada penyu lekang, terkadang ada tempayan. Nah, kayak tadi itu di sini 2008 dulu pernah ada masuk penyu belimbing. Penyunya besar sekali itu, bisa sampai 400 kilo ya, bisa 2,5 meter, 3 meter. Sekarang nggak ada masuk lagi. Kabar-kabarnya sih banyak masuk ke New Guinea sana. Jadi ke Australia Barat, ke Papua New Guinea. Nah, karena mungkin merasa aman di sana gitu ya. Jadi kita ini punya luar biasa, kita punya 6 jenis penyu yang ada di dunia, ada di Indonesia semua. Jadi makanya kita harus menjaga itu gitu biar tetap lestari di sini. Gitu. Oh, banyak juga ya jenis-jenis penyu di Indonesia. Oh iya dong, makanya. Yuk kita ke tempat yang lainnya, kita lihat-lihat. Ayo. Nah, ini sekarang kita ada di bak perawatan namanya. Kalau dari sana tadi tempat penetasan, itu kalau yang menetas nanti kita pilah, kalau yang sudah kuat sehat kita langsung rilis, dilepas liarkan. Kalau yang belum kuat, belum sehat, kita rawat di sini. Jadi nggak aja tukik anak penyu ya yang dirawat, itu juga penyu-penyu yang besar yang ada sakit atau bermasalah dengan kegiatan nelayan atau kena jaring, contohnya itu kita rawat dulu di sini, setelah sehat baru kita lepas gitu. Kalau Yuk. Om ini lagi ngapain? Nah ini, kalau ini Om Jojo ini lagi, nah ini apa Om Jojo? Bersihin penyu ya, tukik. Lagi kita bersihin kan habis dikasih makan, Dirawat kita ya. bersihin. Nah nanti kita ganti airnya, karena habis diberi makan ya. Jadi tetap biar kebersihannya tetap terjaga. Ya itu dirawat, namanya dirawat yaitu dibersihin gitu, biar bersih nggak ada jamur. Jadi nanti kalau sudah sehat kan kita rilis. Itu umurnya sama atau beda-beda? Ini umurnya ada yang sama, ada yang beda. Jadi kan netasnya itu kan nggak barengan ya. Iya. Contohnya sarang tanggal 7 Desember itu akan menetasnya nanti tanggal 2 bulan berikutnya.
Nah, itu baru menetas. Jadi ini ngomongin usianya beda-beda. Jadi ada yang sudah 1 bulan, ada yang baru seminggu, ada 2 bulan, gitu tergantung. Kalau yang sudah sehat langsung kita lepas, gitu. Jadi nggak ada banyak disimpannya. Nanti kita lepaskan liarkan ya. Kalian mau ya? Nanti ya. Iya. Oke, nanti sebelum kita lepas liarkan nanti kita ke tempat yang lain dulu. Ya, Om coba ajak biar kalian ngerti ya. Kak, kita boleh ikut membantu nggak? Boleh dong, daripada cuma bengong kita langsung praktek aja yuk. Ya udah yuk, kita bagi tugas. Ayo yuk. Batasnya diperkirakan 2 bulan nih. Kita pernah nih, kita kasih kode. Ah, capek. Istirahat sebentar ah. Wah, film tadi malam seru ya? Apanya yang seru? Waktu lagi asyik nonton, aku disuruh ibuku. Tunggu. Kalau dilihat-lihat, itu seperti bekas tangkap penyu. Sepertinya tadi malam ada penyu yang bertelur di situ. Ah, kamu itu ada-ada saja, Kin. Kata Om Cubo, penyu hanya mendarat di tempat-tempat yang aman dan alami. Coba deh kalian perhatikan. Tempatnya aman dan masih alami. Tuh, lihat, ada pandan lautnya. Oh, gitu ya. Hei, ngapain kalian bengong aja? Ayo, ikut aku menunggu sejeda itu. Ayo. Wah, hebat sekali kamu, Kinan. Kita menemukan telur penyu. Ah, sudah. Sepertinya kita terlambat. Seharusnya ada banyak telur penyu. Karena sekali penyu bertelur bisa sampai 50 butir. Iya, benar juga kamu, Kin. Atau jangan-jangan pencuri? Kita harus segera bertindak. Hana, kamu amankan telur-telur ini. Aku dan Kinan akan mengejar pencuri. Nanti kamu menyusul ya. Siap. Kira-kira mereka ke arah mana ya? Sepertinya mereka masih mencari telur yang lain. Bisa jadi sih. Bos. Kayak anak uang teko iki, Bos. Coba lihat 2 orang itu. Mencurigakan ya. Hush, kamu jangan asal tuduh. Ayo, kita samperin. Yuk. Bos. Kayaknya arek teko, Bos. Apa sih? Temenan iki, Bos. Temenan. Nggak ngapusi yuk. Tuh, Joy. oh. Iya apa? Joy. Itu bisa. Tutupi sik, Mas. Dulu. Timbangane rame. Permisi Pak, apa lihat orang lewat sini? Nggak ada kayaknya dari tadi. Orangnya seram. Wajahnya mengerikan. Emang apa yang hilang? Ya ada, Pak. Barangnya sangat berguna. Kita mencari telur, Pak. Telur. Nggak tahu ya. Ya sudah, permisi Pak. Pencuri! Biaya
cuma mimpi. Ada-ada saja kamu dia. Ternyata kamu cuma mimpi, aku panik loh. Oke. Halo, dengerin semua, halo. Teman-teman, halo semuanya, kita dengerin Om Cubo dulu yuk sebelum melepaskan penyu. Oke ya. Nanti jangan lupa dikasih nama anak penyunya. Dikasih nama sambil didoain semoga 25 tahun lagi nanti balik lagi ke sini untuk bertelur, untuk datang lagi ke pantai ada di sini. Oke? Oke. Nanti ditaruh aja begini biar tuh kayaknya jalan sendiri ya, jalan ke laut. Oke? Kalau sudah siap, bilang siap. Siap? Sebelum kita rilis penyunya, penting sekali untuk kita tahu bahwa kita harus menjaga lingkungan ya. Pertama, jangan buang sampah di Sembarang tempat. termasuk di pantai. Agar apa? Betul. Betul. Dengan begitu nanti penyunya bisa tumbuh besar, kuat, tidak makan sampah, kembali lagi ke sini untuk bertelur ya. Iya. Agar nanti adik-adik kita bisa merilis penyu yang sama. Iya. Oke. Ya oke ya, itu kan sudah didengarin dari Bunda tadi. Kalau nggak boleh kita buang sampah sembarangan, menjaga lingkungannya ya. Oke, sekarang siap untuk rilis, untuk dilepas. Untuk siap? Oke, nanti ditaruh gini ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dilepas saja. Ya. Biarkan jalan sendiri ya. Tumbuhlah terus penyu-penyu kecil, jelajahi luasnya samudra. Kembalilah kemari, akan kujaga alam ini untukmu.